warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nafisa Salma dengan NIM 06101282429036 dari kelas B Indralaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan 10 materi yang sudah kita pelajari sebelumnya pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya itu mengalami ion yang bergerak bebas. Nah, ion ini terbentuk karena dari ionisasi atau disosiasi di dalam air. Nah, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena zat di dalam larutannya itu mengalami ionisasi secara sempurna sehingga menghasilkan ion yang banyak. Contohnya pada HCl, NaCl, BaCl2, CaCl2, dan KOH. Nah, untuk reaksi ionisasinya pada larutan elektrolit kuat ini contohnya seperti pada NaCl, di mana NaCl solid berubah menjadi Na plus aquos ditambah Cl min aquos. Artinya ketika garam yang dicelupkan ke dalam air maka ia akan terurai sempurna sehingga menghasilkan ion natrium dan ion klorida yang siap menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya yaitu larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan listrik, namun daya hantar listriknya itu lebih rendah dibandingkan larutan elektrolit kuat dikarenakan ia mengalami ionisasi secara sebagian sehingga menghasilkan ion yang sedikit. Contohnya yaitu ada asam fosfat, asam asetat, dan juga amonia. Nah, untuk reaksi ionisasinya pada larutan elektrolit lemah itu terjadi hanya sebagian yang berubah menjadi ion, sisanya tetap menjadi molekul. Contohnya pada CH3COOH, di mana CH3COOH dengan tanda panah dua arah berubah menjadi CH3COO- ditambah H+. Nah, tanda panah dua arah ini menandakan bahwa reaksi ini bersifat reversibel, artinya hanya sebagian kecil yang berubah menjadi ion dan sebagian besar lagi itu berubah tetap menjadi molekul. Nah, untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak mengalami ionisasi dan juga tidak terdapat ion di dalam larutannya. Nah, larutan non-elektrolit ini contohnya yaitu larutan gula, minyak goreng, dan juga urea. Nah, untuk larutan elektrolit, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit itu dapat ditandai dengan ciri-ciri. Nah, untuk larutan elektrolit kuat ditandai dengan lampu yang menyala terang dan juga menghasilkan gelembung gas yang banyak. Untuk larutan elektrolit lemah itu lampunya menyala namun redup dan menghasilkan gelembung gas yang sedikit. Nah, dan terakhir untuk larutan non-elektrolit lampunya tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas. Nah, adapun contoh soal dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, yaitu soalnya, larutan berikut ini yang tergolong larutan elektrolit adalah A. Alkohol, B. Air gula, C. Air garam dapur, D. Urea, dan E. Glukosa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dapat kita jawab setelah mendengar penjelasan saya tadi, di mana jawaban yang benarnya adalah C. Air garam dapur. Dikarenakan pada air garam dapur dapat terionisasi sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion ini yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, adapun contoh soal nomor 2, yang mana soalnya itu pasangan larutan berikut yang tergolong non-elektrolit adalah A. Urea dan asam fosfat, B. Urea dan gula, C. Asam asetat dan amoniak, D. Garam dapur dan asam sulfat, E. Air laut dan juga garam dapur. Nah, jawaban yang benarnya adalah B. Urea dan juga gula, karena tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Akibatnya, larutan urea dan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekian video tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.